Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan edukasi dan alur pembiayaan bank syariah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Elsa Santri dengan NIM 96202332 menjadi peran surveyor yang bertugas untuk orang menganalisis dan juga memverifikasi tempat tinggal, tempat usaha, tempat kerja si calon nasabah pembiayaan. Halo, saya Mana Safira dengan NIM 96202338 berperan sebagai customer service yang bertugas untuk menangani pembiayaan awal. Halo, saya Widya Ningsi dengan NIM 9620234041 yang berperan sebagai analisis pembiayaan dan bertugas untuk mengevaluasi calon nasabah. Perkenalkan, nama saya Geisha Nadira dengan NIM 96202343. Di sini saya berperan sebagai legal officer. Saya bertugas untuk memastikan perjanjian agunan dan transaksi bangsa secara hukum sesuai regulasi. Saya Angel Kartusi dengan NIM 96202337 berperan sebagai marketing officer yang bertugas untuk merancang strategi pemasaran dan mengarahkan tim untuk mencapai target penjualan. Perkenalkan, nama saya Happy Wardani Pramita Pustahanung dengan NIM 96203034. Saya di sini berperan sebagai petugas akad yang bertugas untuk menyiapkan, menjelaskan serta menyaksikan penandatanganan pembiayaan agar sah dan jelas baik mau buat nasabah maupun bank. Halo, perkenalkan nama saya Nurlida dengan NIM 9620234049. Saya berperan sebagai nasabah pembiayaan. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Selamat datang. Jadi kami di sini akan menjelaskan secara rinci bagaimana penyaluran pembiayaan di bank syariah supaya Ibu lebih paham dan memahami bagaimana proses pencairan dana dari kami. Terima kasih Mbak, saya ingin mengajukan proses pembiayaan ini untuk modal usaha toko saya. Bisa langsung ke sini Bu? Baik Ibu, saya sudah mendengar mengenai kebutuhan Ibu melalui rekan saya. Namun perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa di setiap bank syariah ini, bahwa setiap pembiayaan berdasarkan akad syariah itu tidak memiliki bunga atau riba, sehingga setiap transaksinya harus adil dan transparan. Jadi semua tahap tuh harus jelas, tidak boleh ada gara atau ketidakjelasan supaya ibu tuh merasa aman dan tenang. Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Pagi Mbak, jadi hari ini saya ingin mengajukan pembiayaan untuk modal usaha toko sembako saya. Oke, baik. Untuk sebelumnya silakan isi formulirnya terlebih dahulu ini ya. Oke, baik Mbak. Mbak, Baik, sudah diisi semua ya. Selanjutnya Ibu silakan penuhi persyaratan dokumen-dokumennya, yaitu ada fotokopi KTP, KK, NPWP, laporan keuangan, serta jaminan seperti sertifikat tanah, rumah, BPKB. Apakah sudah siap? iya kebetulan sudah saya download semua berkasnya. Oke, boleh saya periksa? Oke. Bisa diperiksa dulu ya. Oke, baik Ibu Lia, ini dokumen-dokumennya udah lengkap. Nanti kami akan menginput data-data ini supaya bisa dianalisis kelayakannya. Baik Mbak, terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya akan jelaskan tahap analisis. Kami menilai kelayakan dengan prinsip 5C, Ibu. Nah, yang pertama itu ada karakter. Apa Ibu ada riwayat baik dalam membayar pinjaman sebelumnya? Yang kedua ada capacity. Kami menghitung penghasilan dan kemampuan bayar pengangsur. Yang ketiga ada kapital. Berapa modal pribadi yang sudah Ibu tanamkan dalam usaha? Yang keempat ada karakteral.
apa jaminan yang bisa diberikan. Yang kelima ada condition, bagaimana kondisi usaha dan ekonomi saat ini. Begitu Ibu. Bagus semua sih Mbak, semuanya. Toko saya juga ramai, omset per harinya juga mencapai 15 juta. Oh, baik Ibu. Oke, jika seperti itu, Ibu, kami izin untuk survei langsung ke tempat usaha Ibu, di mana kita akan memeriksa lokasi, melihat stok barang, arus kas, dan berbincang dengan beberapa pelanggan Ibu, serta memastikan data yang diajukan kepada kami itu valid, seperti itu. Ya, jadi analisis dan surveinya sangat penting supaya nanti pembiayaan dapat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Mbak, Baik Ibu, setelah analisis selesai, hasilnya akan dibawa ke komite pembiayaan. Di sini akan diputuskan apakah permohonan akan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, Ibu dapat melanjutkan ke tahap akad, tetapi jika ditolak, maka kami wajib menjelaskan alasannya, karena transparansi adalah prinsip kami. terima kasih Mbak informasinya. Semoga usaha saya memenuhi syaratnya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, jadi pembiayaan Ibu itu sudah disetujui oleh bank kami. Jadi sekarang kita masuk ke tahap akad ya Ibu. Di Bank Syariah ini ada beberapa pilihan akad. Ada 4 akad yang tersedia. Yang pertama itu ada akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Terus akad kedua ada akad mudharabah, yaitu kerjasama bagi hasil. Terus akad yang ketiga ada akad musyarakah, yaitu penyertaan modal bersama. Terus yang terakhir ada akad ijarah, yaitu akad sewa. Jadi Ibu di sini akan memilih akad yang mana? Saya pilih akad murabahah aja Mbak, untuk pembelian barang dagangan. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Bank akan membeli barang dagangan yang Ibu butuhkan, kemudian menjual kembali kepada Ibu dengan harga pokok, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Ini ada yang perlu ditandatangani. Silakan Ibu tanda tangan terlebih dahulu ya Ibu. Ibu, untuk semua biaya akan dijelaskan di depan. Tidak ada yang tersembunyi ya Ibu. Baik Mbak, silakan. Oke. Baik Ibu, saya jelaskan mengenai perhitungan pembiayaannya Ibu. Bisa dilihat di sebelah sini. Pokok pembiayaannya adalah 100 juta. Margin keuntungan untuk banknya 10% per tahun. Tenornya selama 2 tahun. Margin total yang perlu dihitung yaitu 10% dikali 2 tahun dikali 100 juta sama dengan 20 juta. Total kewajibannya 100 juta ditambah 20 juta sama dengan 120 juta. Kemudian untuk angsuran per bulannya 120 juta dibagi 24 bulan yaitu 5 juta. Jadi saya membayar 5 juta per bulan selama 24 bulan ya Mbak? Betul, angkanya tetap ya Ibu, tidak berubah. Kalau Ibu ingin melunasi lebih cepat, ada mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Syariah. Jadi sudah jelas ya Ibu, total biaya tambahan yang dibayar oleh Ibu itu di luar angsuran. Hanyalah administrasi awal, legal, dan survei, semua itu terjadi transparan. Baik, saya paham dan siap mengikuti ketentuannya Kak. Baik Ibu, setelah proses akad kita selesai, maka dana bisa kita cairkan. Nah, untuk pencairan dana sendiri ada 2, yaitu ada bisa dibayarkan langsung konsulat barangnya atau bisa langsung ke rekening Ibu. Ibu mau pilih yang mana? Saya pilih lewat rekening aja deh Pak, biar kami fleksibel. Oke, baik. 100 jutanya akan ditransfer ke rekening Ibu ya Ibu. Baik, proses pencairan dana ini adalah hasil akhir proses yang telah dijalani bersama. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Bank Syariah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membina usaha nasabah agar terus berkembang. Oleh sebab itu, kami selalu memonitoring secara rutin. Ya, untuk pembayaran angsuran, Ibu hanya perlu membayar tetap setiap bulan sesuai kesepakatan. Tidak ada bunga, hanya nanti dan tunggu disepakati. Alhamdulillah jelas sekali ya Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Tahap 1 ialah permohonan. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melampirkan beberapa dokumen seperti KTP,
KK, NPWP, laporan usaha, serta jaminan. Ada tujuannya untuk memastikan permohonan resmi dan memiliki dasar hukum. Selanjutnya tahap 2, tahap analisis. Bank menilai menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, condition. Survei lapangan dilakukan untuk mengecek kebenaran data dan kondisi usaha dengan bertujuan untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, sesuai kemampuan bayar, dan aman bagi bank. Tahap ketiga, tahap persetujuan atau approval. Hasil analisis dibawa ke komite pembiayaan. Jika memenuhi syarat, bakal disetujui, dan jika ditolak, maka bank wajib memberikan alasan dengan bertujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian atau prudential backing. Tahap keempat ialah tahap akad pembiayaan. Dilakukan akad sesuai kebutuhan murabaha, mudharabah, musyarakah, atau ijarah. Semua biaya dijelaskan secara transparan tanpa ada yang tersembunyi, dengan bertujuan untuk memastikan transaksi sesuai syariah, tidak ada riba, moral, maupun masyal. Tahap kelima, tahap pencairan dana. Dana dicairkan ke rekening nasabah atau langsung ke supplier dengan bertujuan dana yang digunakan sesuai akad dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Tahap keenam, tahap pembinaan dan pembayaran angsuran. Nasabah membayar angsuran secara rutin sesuai kesepakatan. Bank melakukan monitoring dan pembinaan agar usaha tetap berkembang dengan bertujuan keberlanjutan usaha dan kelancaran pembayaran. Contoh perhitungan penyaluran pembiayaan atau akad murabaha. Pokok pembiayaan sebesar 100 juta dengan margin 10% per tahun dikali dengan 2 tahun, yaitu 20 juta. Jadi total kewajibannya 120 juta. Angsuran tetap 120 juta dibagi 24 bulan, jadi angsuran yang harus dibayar ialah 5 juta per bulan. Proses penyaluran pembiayaan di Bank Syariah berjalan melalui 6 tahap utama: permohonan, analisis, persetujuan, akad, pencairan, dan pembinaan. Semua tahap dijalankan menggunakan prinsip syariah, transparansi, dan kehati-hatian. Biaya yang dibayar oleh nasabah sangat jelas, yaitu angsuran tetap sesuai akad, plus biaya administrasi awal, legal, dan survei. Tidak ada bunga yang tersembunyi. Dengan mekanisme ini, Bank Syariah memastikan pembiayaan aman bagi bank, adil bagi nasabah, dan bermanfaat bagi usaha serta masyarakat. Jenis-jenis pembiayaan syariah selain murabaha, ada beberapa skema lain. Yang pertama ada mudharabah, ialah bank memberikan modal. Nasabah yang mengelola usaha, kemudian laba itu dibagi sesuai nisbah atau rasio bagi hasil. Terus yang kedua ada musyarakah, ialah bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal, laba rugi ditanggung secara bersama. Terus yang ketiga ada ijarah, bank menyewakan aset kepada nasabah, lalu nasabah membayar ujrah atau sewa secara periodik. Terus yang keempat ada istisna, pesanan barang atau proyek yang dibuat sesuai permintaan. Contohnya itu kayak pembangunan rumah. Prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Yang pertama, tidak ada riba. Bank mendapat keuntungan dari margin atau bagi hasil, bukan bunga. Yang kedua, keadilan. Semua syarat dan biaya jelas sejak awal. Yang ketiga, transparansi. Nasabah tahu pokok, margin, tenor, dan total kewajiban. Yang keempat, kemaslahatan. Dana digunakan untuk kegiatan yang halal dan bermanfaat. Yang kelima, amanah. Nasabah wajib menggunakan pembiayaan sesuai tujuan yang disepakati. Di dalam pembiayaan syariah terdapat risiko. Bank Syariah juga menghadapi risiko, antara lain ada yang pertama risiko kredit atau macet. Nasabah tidak mampu bayar angsuran. Ada risiko pasar, harga barang atau jaminan bisa turun. Ada risiko operasional, ialah kesalahan administrasi atau dokumen. Ada risiko syariah, ialah akad tidak sesuai prinsip syariah, misalnya ada unsur gharar. Dan untuk mengurangi risiko tersebut dilakukan analisis 5C, survei lapangan,
monitoring perkara, dan adanya agunan. Hak nasabah yang pertama mendapat informasi secara jelas tentang akad biaya, margin, tenor. Yang kedua mendapat layanan pembinaan dan monitoring. Dan yang terakhir mendapatkan keadilan dan transparansi. Adapun beberapa kewajiban nasabah yang harus dilakukan, yang pertama ialah menggunakan dana sesuai akad. Yang kedua membayaran angsuran secara tepat waktu. Yang ketiga menjaga hubungan secara baik dan jujur kepada bank. Dalam penyaluran pembiayaan syariah terdapat dampak positif. Yang pertama, membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sedang berkembang. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, memberikan rasa tenang karena sesuai dengan syariah. Yang keempat, memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan Islam. Ada beberapa tips agar pembiayaan lancar. Yang pertama, ajukan sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Yang kedua, siapkan dokumen dengan rapi. Yang ketiga, pahami akad yang telah dipilih. Yang keempat, disiplin membayar angsuran. Dan yang terakhir, bangun komunikasi secara baik dengan pihak bank. Pembiayaan syariah bukan hanya soal memberi dana, tetapi juga mendidik, membina, dan menciptakan keberkahan dalam usaha. Perbedaan pembiayaan syariah dengan kredit konvensional. Aspek pertama, dasar hukum. Di dalam pembiayaan syariah terdapat Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI. Sedangkan di kredit konvensional terdapat undang-undang perbankan dan aturan Bank Indonesia atau otoritas jasa keuangan. Aspek yang kedua ialah imbalan. Menurut pembiayaan syariah ialah margin, ujrah, atau bagi hasil atau akad jelas. Sedangkan di kredit konvensional ialah terdapat bunga atau interest. Untuk aspek yang ketiga ialah akad. Di dalam pembiayaan syariah ialah murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Untuk di konvensional kredit ialah hanya perjanjian kredit biasa. Dan aspek yang keempat ialah transparansi. Di dalam pembiayaan syariah disepakati di awal dan tidak berubah. Untuk di konvensional kredit, ia bisa berubah atau floating rate. Aspek yang kelima ialah denda keterlambatan. Di dalam pembiayaan syariah sifatnya ganti rugi sosial, bukan keuntungan bank. Sedangkan di dalam kredit konvensional, bunga atau denda keterlambatan itu masuk ke dalam bank. Untuk aspek yang terakhir ialah tujuan. Di dalam pembiayaan syariah sesuai dengan prinsip syariah, bebas riba, gharar, masyir. Sedangkan di kredit konvensional ialah tujuannya komersial dan tidak berbasis secara syariah. Selanjutnya di tahap study break. Pertanyaan pertama, kalau telat bayar apakah ada denda? Jawabannya ada, tetapi bersifat donasi sosial atau tidak menjadi keuntungan dalam bank. Pertanyaan kedua, apakah margin bisa berubah pada saat di tengah jalan? Jawabannya tidak, dikarenakan margin telah disepakati di awal akad dan tetap sampai akhir. Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan cicilan syariah dengan kredit biasa? Jawaban, cicilan syariah tidak berbasis dengan bunga, tetapi margin atau ujrah yang secara kas. Pertanyaan keempat, kalau pembiayaan usaha, siapa yang akan menanggung resikonya? Jawabannya, tergantung dari akad. Jika akad musyarakah ditanggung secara bersama, dan jika akad mudharabah ditanggung oleh pemilik modal jika usaha rugi bukan karena kelalaian.